Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya ya. Dan di video kali ini saya akan membahas untuk penggunaan setelah beberapa bulan dari awal rilis di Samsung seri Galaxy A35 5G. Nah, kira-kira apa aja yang akan kita bahas? Kalian bisa simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel ini supaya saya dapat berkembang dan tentunya dapat memberikan informasi terbaik seputar Samsung buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, nah setelah kurang lebih hampir 4-5 bulanan ya saya memakai Samsung Galaxy A35 ini. Ini by the way yang varian warna navy ya, dan di varian memori 256 GB. Setelah pemakaian beberapa bulan ya masih oke banget, dan available memorinya juga masih cukup banyak dengan aplikasi yang saya gunakan ya. Nah, dari teman-teman semuanya mungkin ada yang sudah menggunakan Samsung A35 juga, coba komen di bawah ya. Oke guys, nah di sini pertama-tama saya akan mencoba untuk sensitivitas layarnya ya dari si Galaxy A35 ini. By the way dia sudah menggunakan 120 Hz ya maksimal untuk refresh rate layarnya, dan buat scroll sosial media juga masih enak banget. Jarang banget, hampir nggak pernah nge-freeze ya ataupun nge-lag gitu guys. Jadi sebenarnya untuk pemakaian daily itu masih oke banget, dan untuk tingkat kecerahan nit layarnya udah ada peningkatan ya dari seri sebelumnya. Jadi ini menjadi nilai tambah sendiri untuk saya pribadi dalam penggunaan Galaxy A35 5G ya. Oke, untuk penggunaannya sendiri ini tidak terlalu ekstrim ya guys. Jadi ya saya buat kerja, nonton film, dan juga main-main game ya kadang-kadang. Dan untuk sisanya mungkin ya saya pakai untuk scrolling sosial media, atau mungkin ya sambil ngedit-ngedit video tipis-tipis. Tapi so far untuk sejauh ini aman banget sih untuk pemakaiannya. Oke, next teman-teman kita cek bagian lainnya ya. Di sini saya akan coba untuk membuka aplikasi YouTube, dan seperti biasanya kadang juga saya nonton di Netflix di video, ataupun ya biasanya saya juga nonton di YouTube ya. Selain dari kualitas gambarnya, untuk speakernya juga sebenarnya nggak kalah guys. Untuk A35 ini dia udah menggunakan dual speaker ya. Jadi buat kalian yang suka nonton film itu tentunya jauh lebih maksimal, jauh lebih nyaman ya. Karena untuk speakernya sendiri kalau menurut saya pribadi ini udah enak banget sih untuk sekelas di mid range ya. Dan selain itu juga dari segi resolusi layarnya, ini yang saya pakai yang resolusi maksimal ya guys. Itu nanti ada di 2160 ya untuk resolusi layarnya. Oke, nah jadi gimana nih menurut kalian teman-teman? Kalau menurut saya pribadi sih ini udah keren banget ya, di HP di mid range, untuk resolusi layar ataupun dari speakernya juga udah mantep banget sih, terutama buat yang suka nonton film ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke bagian performanya ya teman-teman. Jadi di sini saya mencontohkan untuk bermain Mobile Legend ya. Ini hanya permainan biasa sih. Saya di sini cuma mau memperlihatkan bagaimana untuk bermain Mobile Legend di Samsung Galaxy A35 ini, kurang lebih seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang sudah pro, atau mungkin buat teman-teman yang sudah biasa bermain Mobile Legend, menurut kalian bagaimana nih? Soalnya terus terang kalau menurut saya pribadi, ini bukan karena saya pakai Samsung A35 ini ya, cuman ada kelebihan dan juga kekurangannya sih. Kelebihannya itu untuk di awal-awal kita masih enak banget, masih lancar banget, dan kalau untuk stabil atau enggaknya itu kembali lagi ke jaringan ya.
Kalau saya rasa kalau jaringannya pas bagus pasti permainannya juga jauh lebih enak, FPS-nya juga lebih stabil, nggak terlalu drop. Tapi untuk kekurangannya sendiri ini jujur menurut saya pribadi sih, ketika kita bermain lebih dari 30 menit sampai 1 jam lebih ya, itu nanti mulai terasa, kalau panas sih enggak ya. Kalau panas itu menurut saya masih wajar, yang penting enggak overhead. Cuman agak nge-freeze gitu, entah dari settingannya atau mungkin jaringannya. Tetapi saya pernah bermain itu hampir 1-2 jam lebih, itu bisa nge-freeze walaupun nggak parah, tapi ya lumayan mengganggu juga sih. Cuman untuk overall ini udah cakep banget sih. Terutama dari segi baterai saya suka banget di Galaxy A35 ini, termasuk awet banget ya. Saya bermain lama untuk Mobile Legend itu masih termasuk awet sih kalau menurut saya. Soalnya itu di sekitar 1-2 jam itu kurang lebih baterainya itu berkurang di 20 sampai ya 20%-an lah. Itu masih kategori awet sih kalau menurut saya pribadi ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang sudah pakai Samsung Galaxy A35, gimana nih pendapat kalian? Kira-kira sama nggak dengan yang saya alami? Atau mungkin kalian punya pengalaman sendiri? Boleh tulis-tulis di kolom komentar ya. Tertawa paling akhir. Petir, serang! Launch attack! Request backup! Batasanmu masih tapi caramu menggunakannya. An ally attack! Killing spree! Double kill! An enemy has been slain! Apakah kamu mau minum denganku? Initiate retreat. Semakin besar ketakutanmu, semakin kecil dirimu. Request backup. Shut down. An enemy has been slain. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Initiate retreat. Launch attack. Launch attack. Initiate retreat. Request backup. Aku tahu siapa diriku. Dan sebentar lagi. Oke, kita beralih sebelumnya dari performa, sekarang kita ke bagian kamera dari Samsung Galaxy A35. Sebenarnya untuk Galaxy A35 ataupun A55 5G itu menurut saya untuk kamera sudah nggak perlu diragukan lagi ya. Jadi sudah termasuk bagus sih untuk di kelasnya. Dan kurang lebih contohnya seperti ini yang akan saya contohkan. Nanti saya akan mencontohkan untuk pengambilan gambar dari kamera A35 dan juga pengambilan video dari A35 5G. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini akan saya cantumkan di video juga ya.
Oh ya teman-teman, untuk Galaxy A35 5G ini memiliki resolusi kamera utama 50 megapiksel dan untuk ultra wide-nya sendiri itu 8 megapiksel, sedangkan untuk kamera depannya sendiri itu 13 megapiksel ya. Sedangkan untuk resolusi di kamera videonya dia bisa support sampai Ultra HD 30 fps ya. Nanti sebenarnya kalau untuk yang Full HD 60 fps itu udah stabil banget sih menurut saya, semisal untuk pengambilan video standar ya atau normal. Nah, nanti kurang lebih contohnya seperti ini teman-teman. Oh ya guys, for your info aja, untuk Samsung Galaxy A35 ini sekarang udah drop ya untuk dari segi price-nya. Sekarang untuk yang varian 256 GB nya itu di harga Rp4.800.000. Kalian sudah dapat free travel adapter juga yang fast charging 25 watt. Oke, berikut adalah contoh hasil dari pengambilan gambar Samsung A35 5G ya. Dan ini adalah contoh pengambilan videonya di Full HD 60 fps. Cukup stabil, warnanya juga normal menurut saya, dan dia nggak terlalu banyak gerakan ya. Sedangkan untuk yang Ultra HD 30 fps-nya ya udah cukup bagus sih untuk penggunaan sehari-hari. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk Samsung A35 ini setelah pemakaian beberapa bulan masih oke banget dan masih worth it banget ya dipakai untuk jangka panjang, karena untuk dari upgrade OS-nya sendiri juga masih lama banget, security update-nya juga masih lama banget, dan selain itu saat ini juga untuk price-nya sendiri sudah drop. Jadi buat kalian yang lagi cari handphone mid-range di harga 4 jutaan, mungkin salah satu rekomendasinya ada di Samsung Galaxy A35 ini ya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Buat teman-teman yang mungkin ada tambahan atau mau mengkoreksi bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Kita belajar satu sama lain, mungkin saya dalam menyampaikan masih ada kekurangannya. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar, dan buat teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih banyak dan ditunggu untuk video selanjutnya.